Chibaku Tensei. Hari ini saya akan memperkenalkan perangkat desa terbaru. Yang sebelah saya ponakan saya sendiri, yang sebelahnya lagi bukan keluarga tapi sudah bayar 20 juta. Mobilnya baru ya Pak Lurah? Iya, ini alhamdulillah dana desa sudah cair. Dan Pak Lurah, dana desa 334 juta sudah cair Pak. Oke, kita bagi dua. Nanti kita ketangkap KPK Pak. Gampang, kita buat drama pencurian. Yo guys, request dari Naufal. Kali ini gue nyamar jadi pejabat buat nyulik salah satu koruptor di sini. Akhirnya ketemu juga. Berapa uang yang lu korupsi? Gue korupsi 11 triliun. Nih, enaknya ngapain ya? Enaknya kita bakar aja kali ya, ini pejabat. Kita mukbang sampai kembung. Bohong guys, sayang kalau dimakan. Nanti sakit perut. Mending kita buang aja ke jurang. Bu, pesen nasi daging ayam 1 ya. Daging ayam habis, adanya daging koruptor, mau nggak? Bansos turun, isinya mana? Isinya, udah saya unboxing duluan, tinggal dusnya. Katanya mahal sampai 15 miliar, kok patungnya kardus? Justru itu seni modern, mahal itu konsep ya, bukan fisik. Nek, kenapa nenek nggak dapat bantuan sosial? Soalnya nenek bukan saudaranya RT, RW, apalagi kepala desa. Kenapa Bapak sangat ingin menjadi kepala desa di desa ini? Karena selain bisa korupsi anggaran dana desa, saya bisa menambah 3 istri lagi. Bagaimana dengan anggaran bantuan sosial masyarakat, Pak? Saya ambil sedikit dari bantuan sosial itu, sisanya saya catat untuk keluarga dan kerabat saya aja. Kata-kata hari ini, Pak. Susah memang mensejahterakan rakyat, tapi bisa izinin buat tambang di Raja Ampat. Menyala tikus kantor. Kenapa hukum di Indonesia yang punya uang punya kuasa, Pak? Karena dengan uang, kita bisa tutup mulut yang kebanyakan bicara, Mbak. Pak, kok bisa ya koruptor malah naik jabatan? Ya, yang penting pinter bagi-bagi, bukan bersih-bersih. Pak, rakyat susah, harga naik, tapi pejabat makin kaya. Gimana itu bisa adil? Nah, yang penting bukan adil atau enggaknya, yang penting citra tetap bersih di media. Jika saya terpilih, saya berjanji akan menyejahterakan rakyat miskin. Congor doang loh, kontol. Kayak ini kenapa jalannya rusak? Ya gara-gara dana untuk perbaikan jalan dikorup sama pemerintah kontol. Makanya jalannya rusak. Kayak ini kenapa jalannya rusak? Mau gimana lagi, pemerintah biadab itu gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Mampus loh, kontol. Ini jatah desa, tapi masuk kantong saya saja. Pak, nanti kalau diaudit bagaimana? Udah, atur aja laporan palsu. Jangan bikin masalah. Ini demi kepentingan saya. Teruslah korupsi, agar apa yang kamu mau bisa diraih. Terima kasih. Wajar dong saya korupsi. Waktu saya nyalon kan duit saya habis buat nyogok kalian semua. Jadi wajar kan? Goblok, goblok. Apa rencana ke depannya, Pak? Jalannya tidak perlu dibangun. Ambil uangnya untuk kita bersenang-senang. Bukannya Anda di penjara, kok ada di Bali? Di penjara tuh cuma status. Jalan-jalan tetap prioritas. Ini negara ngasih anggaran, ya tugas kita bagi-bagi. Masa rakyat aja yang boleh ngatur? Giliran kita dikit-dikit dibilang maling. Anda dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena korupsi minyak goreng 11 triliun. Kalau begitu, kami ubah putusannya menjadi 3 bulan penjara. Lumayan, masih sisa 8 triliun. Enak banget ya punya uang 11,8 triliun, terus abis itu dipakai foya-foya sama kita di sini. Ayo kalian gabung sama kita teruskan generasi selanjutnya. Jika saya terpilih, pendidikan akan gratis, kesehatan akan gratis, dan warga akan terjamin. Bacot. Kakek maling ayam berapa ekor? Cuma 1 ekor, Pak Hakim. Terdakwa kakek penjara 6 tahun. Pak pejabat, korupsi berapa? 300 triliun, Pak Hakim. Baiklah Pak pejabat, penjara 6 bulan. Makanan favorit Bapak sebelum dihukum mati apa, Pak? Makanan favorit saya, ya jelas uang rakyat. Soalnya uang rakyat bisa bikin ngebebasin saya dari hukuman mati. Terima kasih pemerintah, SPA gratis tiap hujan. Ayo Pak Lurah, join dong. Siapa tahu dapat ikan janji. Anda
menyesali perbuatan Anda? Saya menyesal mengapa tidak dari dulu. Korupsi 300 triliun, paling penjara cuma 2 tahun. Laps. Pak, kenapa jalanan nggak mau dibenerin, kan udah rusak? Rusak matamu, lihat yang bener-bener lah, itu jalannya masih enak kayak gini loh. Mampus lu koruptor! Ya, jalan ini masih bagus kan? Proyek perbaikan jalan. Bukan karena rakyat protes, tapi karena kami peduli. Walau dananya ya kembali ke kami lagi. Selamat datang kembali bersama saya di sini. Saya akan menunjukkan sebuah jembatan yang akan runtuh. Jembatan ini tidak diperbaiki karena uangnya dikorupsi. Gimana rasanya kena karma, disuruh benerin jalan, malah duitnya buat beli Fortuner. Mampus kau bajingan koruptor! Lihatlah, ini adalah jembatan era digital. Tak terlihat, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Aduh, Pak, bagaimana ini? Tolong, anak saya! Dibangun atas nama rakyat, tapi cuma buat laporan. Uang bansos itu enak juga ya, nggak ada yang curiga. Saya malah beli villa di Bali dari proyek fiktif kemarin. Selama hukum masih bisa dibeli, kita aman bro. Tenang aja, dia nggak bakal berani lapor. Besok kita rapat lagi, bahas proyek fiktif yang baru. Jangan lupa siapkan amplop buat si Hakim. Ya, untuk tumbal proyek ini, kita gunakan koruptor aja biar kokoh bangunan ini. Hukum aja tidak mempan, apalagi hujan, gempa, panas. Ini bukan apa-apa. Bagi kalian yang ingin berenang tapi tidak punya uang karena diambil pejabat, bisa berenang bersama warga di sini. Kalau saya terpilih, dana perbaikan jalan dan jembatan akan saya korupsi. Dan saya jamin rakyat yang memilih saya akan menyesal. Mantap, ayo kita semua pilih dia. Pak, saya nuntut. Kalau saya bisa masak dengan 1 gas tabung seminggu, masa bapak-bapak di atas bisa ngabisin duit negara 1 miliar dalam sehari? Masa iya? Gaji honorer hanya 20.000 per jam. Beli sempak aja langsung habis tuh duit. Raise honorary salaries. Ya Allah, kenapa dulu aku begitu bodoh? Aku sehat, tapi aku bilang sakit hanya demi libur. Aku menyesal berbohong tentang cuti sakit. Indah